hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pagi hari yang kita mulai di hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya keberkahan dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, memudahkan bagi kita dalam aktivitas, serta juga tentunya kita memohon kepada Allah atas segala keberkahan tersebut, memberikan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatul Islam, dalam pengajian pagi hari ini kita akan simak pembahasan ini disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al-Iman Center, dan pada pagi hari ini beliau kembali melanjutkan pembahasan tentang hal penting dalam Islam. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk mengetahui apa saja yang menjadi hal penting. Karena pembahasan ini berlanjut hingga beberapa kali pertemuan, tentunya menunjukkan bahwasannya banyak hal penting yang perlu kita pahami dan pelajari. Dan ikhwatul Islam, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Tanpa berlama-lama kita simak bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih seputar hal-hal yang penting, hal-hal yang luar biasa
berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini bab dikumpulkan oleh An-Nawawi sejumlah hadis, sejumlah permasalahan yang penting ya di dalam di dalam agama Islam ini bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kita yang kita akan bahas insya Allah pada kesempatan yang baik ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang yang digiring ke dalam surga ya dengan rantai. Wa anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga dari beliau yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajiballahu azza wa jalla min qaumin yadkhuluna al-jannata fis salasili. Allah kagum, ya, Allah azza wa jalla merasa kagum dengan suatu kaum yang mereka masuk surga dengan mereka itu dirantai. Artinya seakan-akan dipaksa untuk masuk surga dan rantai-rantai itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini adalah hadis yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini ya memberikan informasi kepada kita ya oleh Rasulullah SAW. Salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah merasa kagum, Allah merasa takjub ya kepada suatu kaum yang mereka dimasukkan surga dengan rantai. Ya, jadi seakan-akan mereka dipaksa. Oleh karena itu pendakwilan para ulama tentang hadis ini ada beberapa pendakwilan ya, yang menunjukkan juga bahwa sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan karena berdasarkan hadis yang sahih dan disampaikan oleh Shadiqul Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana beliau adalah seorang yang shadiq, seorang yang jujur, seorang yang benar, seorang yang perkataannya dibenarkan. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya orang yang paling mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla setelah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang paling tahu tentang Allah, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, itu yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang beriman, kita wajib untuk menetapkan, untuk beriman kepada informasi berita dalam Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Allah lebih mengetahui tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya. Ya. Dan Al-Quran kitab yang tidak diragukan akan kebenarannya. Ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah juga tidak diragukan kebenarannya. Ya. Maka kita wajib beriman. Tetapi ya, dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini, kita tidak boleh membayangkan seperti apa sifat Allah itu. Atau menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya. Atau bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu. Sifat ta'ajub seperti apa. Ya. Ini hal-hal yang di luar jangkauan akal kita. Ya. Ini bersumber dari informasi dari wahyu. Bukan dari akal. Dan akal dan wahyu itu jangan dibenturkan. Karena akal yang sahih, akal yang sehat, pasti sejalan dengan
ya, dalil-dalil naqli dan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, itu akal yang salim, akal yang sahih, tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana para salafus saleh, mereka menempatkan akal, ya, sebagai apa akal itu? Ya. Mereka berkata, ya, wahyu itu ibarat cahaya. Akal itu ibarat mata. Ya. Status akal itu seperti mata. Ya. Mata itu kalau tidak ada cahaya, dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun. Maka Al-Quran dan Sunnah itu ibarat cahaya, ya, yang menerangi akal ini. Bukan dibalik. Akal didahulukan, kemudian Quran dan Sunnah dibelakangkan, dikemudiankan, dinomorduakan. Tidak. Ya. Tetapi kewajiban kita untuk beriman kepada Quran dan Sunnah, ya, adalah sebuah keharusan. Kita wajib beriman pada Quran dan Sunnah. Ya. Tidak boleh dibenturkan antara akal dengan nakal, dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Karena tidak ada pertentangan pada hakikatnya. Kecuali bagi mereka yang akal-akalnya itu ada penyakitnya. Akal yang sakim. Ya. Ada akal yang sakit. Ya. Sedangkan Quran dan Sunnah tetap sesuatu yang sabit, ya, yang tidak diragukan kebenarannya. Nah, Nabi SAW menginformasikan salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah kagum terhadap suatu kaum yang mereka masuk surga dengan dirantai. Para ulama menyebutkan, saya melihat, ya, penafsiran para ulama tentang apa yang dimaksud kaum yang mereka itu masuk surga dengan dirantai. Yaitu mereka adalah disebutkan, haula'il qaum lam yakunu yadkhuluna al-jannata wa hum fis salasil yawm al-qiyamah bal dakhulul Islam fi hal asrihim wa taqyidihim mimma kana sababan fi dukhulihim al-jannata lahiqan. Jadi artinya bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bahwa Allah kagum kepada satu kaum yang mereka masuk surga dengan mereka dirantai, ini bukan berarti kemudian mereka masuk surga dalam keadaan dirantai, tidak. Tetapi ini menceritakan perihal kaum itu, yang mana mereka itu adalah mereka ditawan dalam peperangan, ya. Mereka ketika itu tidak beriman pada Islam, tidak beriman pada Rasulullah SAW, kemudian dalam peperangan mereka ditawan, ya, mereka diikat, ya, tangan-tangan mereka, ya, kemudian diajarkan pada mereka Islam. Tawanan-tawanan itu diperkenalkan pada mereka tentang Islam, apa hakikat Islam itu. Ya, maka kemudian mereka tertarik dengan Islam. Allah beri hidayah pada mereka, kemudian mereka memeluk Islam. Ya, yang dengan mereka memeluk Islam itu, ya, dan mereka melakukan amal-amal kebaikan dalam kehidupan mereka, ya, maka ini sebagai sebab mereka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang atau suatu kaum yang mereka masuk surga dengan rantai. Jadi mereka orang-orang kafir yang dalam peperangan mereka ditawan, ya, dalam jihad fisabilillah mereka ditawan, kemudian mereka memeluk Islam, ya, yang menjadi sebab mereka masuk surga. Kemudian ada juga sebagian ulama menafsirkan tentang hadis ini bahwa mereka adalah kaum yang mereka digiring ke dalam Islam, ya,
Padahal pada awalnya mereka itu tidak senang pada Islam. Mereka benci pada Islam. Ya. Tetapi setelah mereka mengetahui hakikat Islam itu, ya, bagaimana indahnya Islam, bagaimana keinginan Islam, ya, terhadap manusia. Ini keinginan Islam untuk kebaikan manusia. Ya. Setelah mereka tertarik, setelah mereka mengetahui, mempelajari, dan mereka diajarkan tentang Islam, kemudian mereka memeluk Islam dengan penuh ketaatan. Jadi pertamanya mereka dipaksa. Karena mereka ditawan, ya, mereka dalam keadaan tidak senang pada Islam, kemudian mereka diajarkan tentang Islam, ya, lalu kemudian mereka setelah mengetahui kebenaran Islam, maka mereka memeluk Islam dengan penuh ketaatan. Artinya tidak lagi dipaksa. Yang mana hal itu menyebabkan mereka dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkadang ada di antara manusia yang mereka masuk Islam itu karena mereka ditawan dalam peperangan, ya. Yang mana pada awalnya mereka tidak senang pada Islam, bahkan mungkin benci kepada Islam. Tetapi setelah mereka, ya, kalah dalam peperangan, mereka ditawan, lalu kemudian mereka diperkenalkan pada Islam dan mereka dengan suka hati, ya, dengan ridho mereka memeluk Islam. Ya, maka dengan sebab itu mereka dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita pula, ya, berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa Islam ini atau kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang berupaya untuk mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Ya, kaum muslimin mengeluarkan orang-orang itu kepada cahaya Islam yang terang benderang, kepada petunjuk. Ya, maka umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Mereka ingin kebaikan bagi manusia dan mereka menyebarkan Islam. Ya, mereka menjelaskan kebatilan-kebatilan dari perbuatan syirik, ya, dari kekafiran, kemunafikan dan yang lainnya. Ya, sehingga manusia tertarik setelah mengenal Islam dan mereka, ya, dengan kaum muslimin tadi yang berdakwah, ya, yang menjelaskan tentang Islam, maka orang-orang itu yang tadinya kafir, munafik, musyrik, mulhid, ternyata mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat daripada dakwah. Maka orang yang berdakwah itu hendaknya ikhlas karena Allah. Ya. Jangan sampai berdakwah karena duit. Jangan sampai berdakwah karena ingin mendapatkan status sosial agar dihormati, dihargai, ya, oleh manusia di dunia ini. Ya. Juga jangan berdakwah karena untuk mendapatkan kedudukan, ya, status sosial, ya, pujian manusia, tidak. Ya, dakwahnya harus, atau seorang dai harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering saya katakan, ya, bahwa seorang yang berdakwah menyuruh manusia kepada Allah taala hendaknya memiliki, ya, rahmat dalam dirinya, ya, terhadap hamba-hamba Allah yang tersesat, yang menyimpang. Ya. Hendaknya ada rasa ingin menyelamatkan mereka, ya, dari kesesatan, dari penyimpangan, agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rahmat dalam diri seorang dai. Ya. Dai yang tidak punya rahmat dalam dirinya, ya jangan jadi dai. Ya. Sebaiknya keluar. Jangan memasukkan diri Anda ke dalam dunia dakwah tatkala Anda tidak punya rahmat kepada hamba-hamba Allah. Ya. Dan tugas seorang dai adalah menyampaikan risalah Allah. Manusia mau menerima, alhamdulillah. Mereka menolak, alhamdulillah. Artinya bahwa seorang hamba telah, atau seorang dai telah melakukan tugasnya. Ya. Telah menyampaikan risalah Allah dan risalah Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Adapun memberikan taufik pada seorang sehingga dia mau melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diseru, ini bukan haknya seorang hamba atau seorang dai. Ini adalah hak Allah Ta'ala. Ya. Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik pada seorang hamba. Tetapi tugas dai adalah menyampaikan risalah Allah itu. Dan rahmat, kasih sayang,
keinginan kebaikan untuk orang yang didakwai. Ya. Itu tugas dan sifat-sifat doa ilallah, orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyaallah muslimin, para pemirsa, para pendengar radio, televisi Roja, ya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bentuk dakwah, ya, dalam Islam ini adalah dengan berjihad di jalan Allah. Pada dasarnya dengan hikmah, artinya dengan menyampaikan Islam, menawarkan Islam kepada orang yang belum mengenal Islam. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, ya, mereka masuk Islam. Kalau mereka menolak, maka mereka disuruh membayar jizyah, ya, upeti. Kalaupun mereka menolak, baru kemudian yang ketiga, ya, disyariatkan untuk mereka diperangi. Ya, jihad fi sabilillah. Dan umat Muhammad SAW, ya, dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sesudah Rasulullah SAW, mereka adalah ummatul jihad. Orang-orang yang betul-betul memperjuangkan Islam, dan mereka selalu berdakwah, ya, dengan berbagai cara, ya, sampai pada dalam bentuk peperangan, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat. Di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang harus kita tetapkan bagi Allah adalah sifat ta'ajub, kagum, dan jangan disamakan dengan sifat manusia, ya. Karena Allah tidak sama dengan hamba-hambanya. Ya, zatnya, sifatnya, perbuatannya, ya, tidak sama dengan perbuatan atau zat dan sifat para hambanya. Ya. Maha suci Allah dari menyerupai hamba-hambanya. Maha suci Allah dari menyamai sifat hamba-hambanya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. As-sami'ul basir. Tiada satu pun yang menyerupai Allah. Ya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Maka kewajiban kita tetap dalam hal menetapkan sifat ini, ya, dan kita tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat para makhluknya. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya, ya, manusia, di antara manusia yang mereka itu pada awalnya tidak senang pada Islam, tapi kemudian karena suatu hal, contohnya disebutkan tadi dalam peperangan, mereka ditawan, kemudian mereka diajarkan tentang Islam, ya, lalu Allah membuka hati-hati mereka, mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyebabkan mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, ya. Intinya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul bilad, ya, jadi di bumi Allah ini, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya, ya. Dan tempat di bumi ini yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya, ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang kehormatan masjid itu, ya, bahwa masjid memiliki kehormatan. Dia adalah tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala di muka bumi ini, ya. Maka sudah seyogianya juga seorang muslim cinta kepada masjid, karena di sana tempat dia beribadah, artinya sholat 5 waktu bagi laki-laki dan berjamaah. Di sana mereka beribadah dan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Dari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ya. Makanya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di muka bumi ini, ya. Oleh karena itu marilah kita mencoba
ya, atau kita menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada masjid. Cinta kepada masjid. Untuk apa? Beribadah di masjid itu. Terutama sholat berjamaah. Bagi mereka, bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya. Ya, saya sholat di masjid. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menanamkan dalam diri kita pun kecintaan kepada masjid. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid tempat yang suci. Oleh karena itu disebut dengan, ya, ini ibarat sebagian orang, ya, rumah ibadah, rumah yang suci. Ya. Karena situ tempat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebaliknya, tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Karena pada umumnya pasar itu banyak terjadi kemaksiatan. Ada penipuan, ya, ada kecurangan, ya, dalam jual beli. Terkadang ada sumpah palsu. Orang yang berjualan dia sumpah dan sumpah yang tidak benar, ya, untuk menyatakan bahwa barangnya barang yang bagus. Karena manusia tertipu, ya, tergiur, ya, itu dengan memakai sumpah. Kemudian pasar juga, ya, menjadi tempat yang karena manusia sibuk dan berniaga, ya, tidak sedikit di antara mereka yang lupa dan lalai, ya, lupa kepada zikrullah, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang baik. Karena ya kesibukan dengan dunia tadi itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, seorang itu kalau ke pasar seperlunya. Apa yang ingin dia beli kemudian pulang. Ya. Jadi sebab pasar itu dibenci karena hal-hal tersebut. Ya, yang saya sebutkan tadi. Ya, terkadang di situ tempatnya tuh banyak penipuan, banyak kecurangan, banyak sumpah palsu, banyak pemalsuan barang, ya. Ya. Dan yang lainnya. Dari hal-hal yang merupakan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itu pedagang yang jujur itu luar biasa. Ya. Pedagang yang jujur, ya, yang dia mengatakan apa adanya tentang barangnya. Ya. Kalau jelek dikatakan barangnya jelek, kalau baik dikatakan barangnya baik, ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, artinya dia betul-betul menginginkan keberkahan pada jual belinya. Karena tatkala seorang pedagang berjual beli dengan jujur, ya, dengan dia tidak menipu, tidak curang, Allah akan berkahi, ya, jual belinya. Allah akan memberkahi jual belinya. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, ya, ada tempat-tempat di muka bumi ini yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu masjid. Nah, ini menunjukkan masjid mempunyai kedudukan, ya, dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, masjid-masjid yang disebut dengan buyutullah, rumah-rumah Allah, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat berzikir, ya, tempat salat, ya, tempat dibacakannya Al-Qur'an, walaupun semua ini, ya, artinya tidak harus di masjid, ya. Artinya, ya, seorang bisa berzikir di mana saja. Tapi pada umumnya manusia, dia lebih banyak berzikir mengingat Allah tatkala dia di masjid. Tatkala di pasar, lupa, lalai, karena sibuk dengan perniagaannya, perdagangannya. Ya. Kemudian pada hakikatnya baca Quran tidak hanya di masjid. Di rumah pun kita baca Quran. Namun pada umumnya manusia ketika masuk masjid, masih ada waktu, ada kesempatan sambil menunggu datangnya sholat 5 waktu, dia baca Al-Quran. Ya. Kemudian sholat.
Pada dasarnya yang kita diwajibkan sholat di masjid itu adalah sholat 5 waktu. Sholat yang wajib. Ya. Sedangkan di rumah kita dianjurkan melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat duha, sholat sunnah rawatib, ya, sholat malam, ya, tahajud, ya, dan yang lainnya. Ya, bahkan dianjurkan kita untuk menjadikan ada bagian dari sholat kita itu yang di rumah. Yaitu sholat-sholat sunnah. Bukan sholat wajib. Ada pun sholat wajib bagi laki-laki itu di masjid. Ya, mereka di masjid. Karena dibangunnya masjid itu untuk menegakkan sholat. Ya. Sedangkan wanita itu lebih dianjurkan, bahkan lebih baik sholatnya adalah di rumah-rumah mereka. Ya. Ini yang lebih utama bagi para wanita. Ya, meskipun tidak dilarang wanita itu untuk sholat di masjid. Ya. Namun lebih utama, lebih afdal adalah wanita sholat di rumah-rumah mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar menjauhi tempat-tempat yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan di zaman kita ini banyak. Tidak hanya pasar. Sekarang ada kafe, ada ini dan itu. Ya. Tempat-tempat yang buat manusia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar kita menjauhinya. Ya. Dan seorang lebih tahu tentang dirinya. Ya. Bahwa dia kalau masuk di tempat ini bakal lalai, bakal lupa pada Allah Ta'ala. Ya. Maka hendaknya dia menghindar dari tempat-tempat tersebut. Kecuali betul-betul darurat, ada hal yang harus dia beli di pasar misalnya, atau yang lainnya, maka itu tidak mengapa seperlunya. Adapun duduk, asyik, berjam-jam, membuang waktu, ya, menghabiskan umurnya, hanya di kafe, dan tempat-tempat yang lainnya yang melalaikan manusia dari mengingat Allah, ini satu perbuatan yang sangat tercela. Dan manusia akan menyesali perbuatannya. Dia akan menyesal waktunya yang telah dihabiskan, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, setiap orang akan menyesal terhadap waktu yang dia sia-siakan selama hidupnya di dunia ini. Kapan itu terjadi? Di saat telah mati, telah wafat. Baru tahu, oh iya, ternyata hidupnya itu banyak waktu yang hilang, tidak dimanfaatkan, ya, untuk hal yang bermanfaat. Maka dia menyesal, namun tidak ada gunanya penyesalan itu. Ya, penyesalan, ya, itu tidak ada gunanya di saat itu. Nah, oleh karena itu ini saat kita memperbaiki. Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan mengisi waktu-waktu kita, ya, dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Dalam melakukan amalan-amalan yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, negeri kita. Ya. Sehingga umur kita ini betul-betul berarti, bermanfaat. Ya. Karena umur pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Dalam satu riwayat an khamsin. Ya. Seorang hamba Allah itu di hari kiamat kelak tidak beranjak kakinya, ya, dari tempat berdirinya di mauqif di hari kiamat kelak, sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Dalam satu riwayat 5 hal. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia manfaatkan umurnya selama dia hidup di dunia ini. Yang kedua tentang masa mudanya, masa yang saat dia sangat prima, memiliki kemampuan, kecerdasan, kekuatan. Untuk apa dia manfaatkan dari masa mudanya. Yang ketiga yang ditanya tentang ilmunya. Ya, apa yang diamalkan dengan ilmunya. Yang keempat yang ditanya tentang hartanya. Dari mana hartanya itu dia peroleh. Ya, dan dia belanjakan untuk apa harta benda itu. 2 pertanyaan bagi harta. Kemudian yang kelima disebutkan dalam riwayat yang lain tentang fisiknya, jasadnya, ya. Dia capek untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Ta'ala atau untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang cerdas, ya, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dia akan manfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu-waktu yang berlalu begitu saja tanpa ada manfaat bagi
akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Ya, ya. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas dan terus memohon hidayah, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah berikan kita petunjuk, ya, memberikan kita hidayah untuk bisa manfaatkan umur-umur kita atau sisa-sisa umur kita ini kepada yang terbaik, kepada yang bermanfaat, ya, bagi kita di akhirat kelak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat-sifat Allah adalah cinta dan benci. Ya, kalau tadi takjub, kagum. Dan di antara sifat yang lain yang disebutkan dalam hadis ini adalah sifat cinta dan benci. Ya, jadi Allah mempunyai sifat itu. Dan kita wajib menetapkannya. Namun jangan disamakan dengan sifat-sifat manusia. Ya, ya, murkanya Allah tidak sama dengan murkanya manusia. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya manusia. Ya, tapi sifat ini ada dan diberitahukan oleh Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran. Ya, Allah cinta pada orang yang bertakwa, Allah cinta pada orang yang berbuat adil, Allah cinta pada orang yang beriman dan seterusnya. Dan Allah benci pada orang kafir, Allah benci pada orang musyrikin. Ya. Ya. Allah murka pada orang munafikin. Ya. Jadi sifat ini ada pada Allah Ta'ala. Namun jangan disamakan dengan sifat manusia. Cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia. Bencinya Allah tidak sama dengan benci manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ya, kalau dalam makhluk-makhluk ini ada sifat-sifat mereka namun berbeda antara satu makhluk dan makhluk yang lainnya, ya, itu antara makhluk ada perbedaan. Nah, apalagi antara Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Tentu jelas berbeda. Ya. Tidak sama. Nah, ini yang harus kita yakini, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Para salaf pun mereka menetapkan sifat ini. Dan khalaf tidak lebih baik daripada salaf. Orang-orang yang datang kemudian tidak lebih baik daripada orang-orang yang terdahulu. Dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan mereka menjalankan agama Allah ini dengan sepenuhnya. Mereka orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu untuk menetapkan ya sifat Allah, ya, cinta dan benci, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian kita juga dianjurkan ya dari apa yang kita atau dari hadis yang kita dengar ini ya agar kita menjadi orang yang pandai, cerdas, mencari tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan menjauhi tempat-tempat yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang menyebabkan murka Allah, atau yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, beliau berkata, la takunanna in istata'ta awwal man yadkhulu as-suq wa la akhir man yakhruju minha fa innaha ba'atu syaitan biha yansubu rayatahu. Ya. Kemudian diriwayatkan Al-Imam Al-Burqani dalam sahihnya dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takun awwala man yadkhulu as-suq wa la akhir man yakhruju minha. Ya. Fiha ba'd asy-syaitan wa farrakh.
Yang artinya bahwa Rasul alaihissalam ya bersabda mengingatkan kepada kita agar kita jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar dan orang terakhir yang keluar dari pasar. Ya. Karena di pasar itu terjadi peperangan ma'rakatus syaitan. Syaitan berupaya menyerang manusia di saat dia di pasar untuk menipu, untuk curang, untuk memasukkan sumpah dan seterusnya. Ya. Maka jangan menjadi orang pertama masuk pasar dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Ya, karena situ disebutkan di sini oleh Nabi SAW, wa biha yansubu rayatahu. Di pasar itulah syaitan menancapkan benderanya, bendera perangnya, memerangi manusia. Ya. Termasuk dalam hal ini juga pasar-pasar yang modern. Banyak kita melihat hal-hal yang kemaksiatan di pasar-pasar modern, di mal-mal, melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam barang-barang duniawi yang menggiurkan, belum lagi wanita-wanita yang terbuka aurat, ya, atau laki-laki yang juga mungkin ada hal-hal kerusakan pada dirinya, ya. Jadi pasar yang dimaksud sini tidak hanya ya pasar-pasar yang mungkin dikenal, tapi juga termasuk pasar-pasar yang ya yang modern, ya, dan mencakup semua pasar. Kemudian disebutkan di sini oleh Nabi SAW, ya, la takun awwala man yadkhul suq. Jangan kamu menjadi orang pertama yang masuk pasar, wala akhira man yakhruj minha, dan jangan kamu menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Demikian fiha ba'd syaitan, karena disitulah ya syaitan itu beranak, ya, dan dia memelihara anaknya. Itu di pasar. Ya. Itu di pasar. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita untuk ya tidak bergegas-gegas ke tempat-tempat yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Salah satunya adalah apa? Pasar. Ya. Dan tempat-tempat yang di sana ada mafasid, ada kerusakan-kerusakan. Kemudian juga hadis ini mengingatkan kepada kita ya agar tidak berlama-lama ketika datang di tempat-tempat yang melalaikan itu, yang melalaikan dari mengingat Allah. Ya. Datang sesuai hajatnya, kebutuhannya, kemudian selesai, pulang segera. Ya. Segera pulang. Karena di situ ada syaitan yang menancapkan benderanya, ya, yang dia beranak juga di pasar itu. Ya. Maka dianjurkan untuk tidak berlama-lama di pasar. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa di pasar itu tempatnya perkumpulan juga ya makhluk gaib yang namanya syaitan, dan mereka banyak di pasar itu. Nah, oleh karena itu ada sebuah doa. Ya. Doa ini sebagian ulama membaifkannya, tapi sebagian ulama menghasankan, mengatakan bahwa sanadnya adalah hasan. Sanadnya baik. Ya. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala as-suq, barang siapa yang dia masuk pasar. Faqal, lalu dia membaca. Baca doa ini, bacaan masuk ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Barang siapa membaca bacaan ini, doa ini ketika masuk pasar, kataballahu lahu alfa alfi sanah. Allah mencatat baginya ini kebaikan, disebutkan di sini 1 juta kebaikan. Jadi barang siapa yang masuk pasar membaca la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya.
Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya semua kekuasaan langit dan bumi ini. Dan hanya miliknya semua pujian. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Wa wahayyun la yamut. Dan dia adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ya, Allah Ta'ala. Biyadihil khair. Ya, hanya di tangannya Allah itulah ada kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, orang yang membaca doa ini ketika masuk masar atau membaca lafaz ini, bacaan ini ketika masuk masar, maka dicatat baginya ya 1.000.000 kebaikan. Ya. Mengapa diberikan demikian banyaknya? Ya. Kebaikan itu atau pahala kepada orang ini karena pasar sudah kita sebutkan tadi, tempat lalainya manusia, tempat tempatnya orang-orang berbuat curang dan lain sebagainya. Ya. Dan berbagai hal-hal yang tidak baik. Ya. Makanya seorang membacanya yang mendapatkan pahala yang besar ini. Dan sudah saya katakan tadi ya, bahwa sebagian ulama mendhaifkan hadis ini dan sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ya, tapi tidak mengapa seorang ketika masuk pasar juga membaca doa ini. Ya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bacaannya. Kemudian dari Asim al-Ahwal, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis ya, radhiyallahu anhu qal, ya, jadi Abdullah bin Sarjis berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena aku berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ghafarallahu laka. Wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaka, dan semoga kamu pun demikian. Ini semoga diampuni oleh Allah. Qala Asim. Kemudian kata Asim yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat, faqultu lahu, maka aku bertanya ini kepada Abdullah bin Sarjis. Asim ini bertanya pada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an. Ya, istaghfar Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW telah mohon ampun untukmu? Ya. Apakah Rasulullah SAW mohon ampun untukmu? Qala na'am, laka. Ya. Kata Abdullah bin Sarjis, iya, dan juga untukmu. Ya, dan juga untukmu. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an membaca ayat ini. Ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, ini dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Maka mohonlah ampun ya, dosamu wahai Muhammad, dan juga mohonlah ampun bagi kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya, surat Muhammad ayat 19. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya kedudukan seorang sahabat Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an, ya, yang mana ya dia didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, dengan mengucap ya Rasulullah, atau mendoakan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ghafarallahu lak. Wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Ini suatu hal yang luar biasa dari seorang sahabat kepada Nabi SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan yang sama. Walaka, dan semoga kamu pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita kalau ada orang berbuat baik pada kita, hendaknya kita pun berbuat baik pada orang itu. Ini sifatnya orang mukmin. Ya.
ketika seorang berbuat baik padanya, dia membalas kebaikan itu. Ya. Minimal dengan mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan bagimu kebaikan. Adapun seorang diperlakukan dengan baik, ya, tapi dia membalas dengan satu keburukan, ini pada hakikatnya bukannya seorang yang memiliki sifat seperti sifat-sifatnya orang beriman. Ya. Dan ada di antara manusia itu lupakan kebaikan orang lain kepada dirinya. Ya, naudzubillah. Ini sifat yang buruk, sifat yang jelek. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat ini. Ya, manusia, orang berbuat baik pada kita, kemudian kita membalas keburukan, naudzubillah. Ya. Sifat yang jelek. Seorang muslim dia berbuat baik kepada orang yang, atau membalas kebaikan orang yang berbuat baik padanya. Meskipun orang itu tidak minta untuk dia membalas. Ya. Orang itu tidak minta dia dibalas oleh orang yang diperlakukan atau yang disalurkan kebaikan kepadanya. Ya. Tapi seorang mukmin dia menyadari kebaikan orang lain. Ya. Maka dia selalu membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ketika dikatakan oleh Abdullah bin Jarsis bin Sarjis, ya Rasulullah, ghafarallahu laka, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Ya, kata Rasulullah SAW, juga untuk kamu. Ya, semoga Allah mengampuni kamu. Kemudian Asim bertanya, ya, jadi apakah Rasulullah SAW mendoakanmu, memohon ampun pada Allah untukmu? Ini satu hal yang luar biasa. Karena doa Rasulullah SAW itu terkabul. Masih Asim bin Akhwal ini seorang tabi'in, beliau bertanya pada sahabat ini. Jadi menunjukkan, yani, bahwa Masya Allah, orang ini didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah mengampuni dosanya. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Sarjis, Naam, iya, Rasulullah mendoakan aku, walaka, dan juga mendoakanmu. Ya. Jadi tidak hanya kepada Rasulullah SAW, tidak hanya mendoakan Sarjis agar Abdullah bin Sarjis agar Allah mengampuni dosanya, tetapi juga untuk kaum mukminin. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat 19 dari surat Muhammad. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, wahai Muhammad, mohon ampunlah kepada Allah untuk dosamu. Ya, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya, semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW, ya, yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau orang yang sangat mencintai umatnya, ya, makanya beliau mohon pada Allah Taala agar Allah mengampuni umatnya, ya, agar Allah mengampuni umatnya. Ya. Ini ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya beliau orang yang sangat taat pada Allah Taala, cinta pada umatnya. Ya, beliau tidak hanya mementingkan diri beliau, tapi juga beliau menyalurkan kebaikan itu kepada umatnya. Baik yang bersama beliau ketika itu para sahabat, ataupun yang akan datang. Ya, yang sesudah mereka. Ya. Ini kecintaan Rasul alaihissalam kepada umat ini. Ya, maka sudah seyogianya seorang mukmin juga mencintai Rasulullah SAW dan memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
atau Nabi SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula," di antara ya ucapan-ucapan ya yang yang diketahui oleh manusia dari ucapan yang ditinggalkan oleh para nabi yang dahulu adalah perkataan mereka, ini para nabi itu, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika Anda sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Ya. Jika Anda tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu, sekehendakmu. Ya. Nah, ini adalah ucapan ya yang tersisa dari ucapan-ucapan para nabi dahulu. Ya, yang diwarisi oleh umat-umat itu. Sampai hari ini. Dikokohkan oleh Nabi SAW. Ya. Di ucapan yang tersisa dari para nabi yang masih didengar, disampaikan ya kepada manusia, yaitu pesan mereka. Jika Anda tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Nah, artinya hadis ini bahwa para anbiya, para rasul itu ya, mereka memerintahkan kepada umat-umat mereka agar memiliki rasa malu. Terutama kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka, telah memberikan fasilitas pada mereka di dunia ini. Kemudian mengutus pada mereka para rasul, ya, memberikan berbagai macam nikmat pada mereka, ya. Hendaknya punya rasa malu, ya. Karena rasa malu ini mendorong seorang untuk berbuat baik kepada yang dia merasa malu padanya. Makanya rasa malu itu adalah bagian dari salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya. Pertama, malu kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang telah berbuat baik, memberikan berbagai macam nikmat kepada seorang hamba. Ya. Maka hendaknya taat pada perintahnya. Ya. Menjauhi larangannya. Ini yang seyogyanya dilakukan oleh manusia. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peninggalan para rasul, para nabi, yang dari ucapan-ucapan mereka kepada umat-umat mereka. Kemudian bahwa hal ini menunjukkan betapa pentingnya seorang hamba memiliki rasa malu dalam dirinya. Ya. Ya, rasa malu yang mendorong dia untuk selalu menjaga perbuatannya, perkataannya. Ya. Agar senantiasa dia membalas beribadah kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepadanya. Kemudian rasa malu adalah bagian dari iman. Ya. Terkadang seorang pun dia harus malu pada dirinya. Ya. Malu terhadap keluarganya kalau dia berbuat misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Ta'ala untuk lanjutan beberapa hadis sesudah hadis ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, dan insya Allah masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Hal-hal penting dalam Islam yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana Bapak?
Ini Pak, Iskandar Pak dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Iskandar. Ini Pak, saya mau tanya Pak, aku ke PP kemarin Pak, ini masalah mau tanya masalah riba. Apakah itu riba Pak sama dengan rentenir atau di bank? Aku ke PP, aku minjam di bank, apakah itu juga dosa besar riba sama dengan dosanya sama dengan rentenir Pak Ustaz? Baik Pak Iskandar, cukup pasnya ya. Dan aku lihat kemarin ada di Al-Quran Pak Ustaz, tolong dibacakan itu surat 275 Al-Baqarah Pak Ustaz. Ya, baik. Itu Pak. Tolong dijelaskan sebetul-betul Pak, karena aku mendasar betul Pak Ustaz. Mudah-mudahan kali ini saja Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya. Tolong Pak Ustaz, ya. Tolong Pak Ustaz ya dijelaskan sejelas-jelasnya. Iya Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, kepada Bapak Iskandar ya yang bertanya, saya akan menjawab secara singkat dan padat dari pertanyaan beliau. Riba itu hukumnya haram. Dan Allah mengumumkan peperangan kepada orang-orang yang makan riba, yang mengambil riba. Baik sedikit maupun banyak. Ya. Rentenir ataupun bukan rentenir, yang mereka mengambil riba dari manusia, ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah memerangi, ya, mengumumkan pada orang yang makan riba. Bahkan dia nanti di hari kiamat kelak orang makan riba itu dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Ya, seperti orang yang kesurupan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi inti dari hal ini atau pertanyaan Bapak tadi, ya, hendaknya menghindar. Baik kita sebagai orang yang menerima riba, ya, yang berhutang kepada orang-orang yang dia meminjamkan duit dengan riba, ataupun apalagi pada yang meminjamkan duit, ya, dengan riba. Jadi baik yang meminjam maupun yang dipinjam, yang dipinjamkan, dua-duanya lah haram, tidak boleh. Ya. Karena di antara dampak dari riba itu, hikmah larangan riba itu adalah seorang murabi yang makan riba, mengambil dari manusia riba, itu ya dia ya memakan keringatnya orang lain. Orang yang bekerja, membanting tulang, memeras keringat, kemudian dia hanya duduk di rumahnya menerima dari uang itu. Makanya harta orang-orang yang makan riba itu tidak ada berkahnya sama sekali. Ya, hartanya orang makan riba tidak ada keberkahannya. Ya. Pasti akan ada sesuatu yang ya, dia harus mengeluarkan duit karena uangnya tidak halal. Kemudian harta orang yang makan riba itu, ya, pelaku riba itu, ya, dia itu tubuhnya penuh dengan hal yang haram. Dagingnya, darahnya, ya, dari makanan yang haram. Maka dia sulit untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Berat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dimakan, ya, apa yang diminum, itu berpengaruh pada tubuh seseorang. Orang yang selalu makan yang halal, maka dia dengan ringan akan melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Sebaliknya orang yang makan dari haram, maka dia akan berat untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Ya. Ini secara umum, jadi intinya seorang mukmin muslim berupaya untuk ya menjauhi dari ya entah dia memberikan piutang atau dia berhutang pada orang yang melakukan riba itu. Ya. Dan pada hakikatnya seorang itu kalau dia mau ya betul-betul dia ingin sungguh-sungguh bekerja, berusaha, ya, atau meminjam dengan cara pinjaman yang halal tanpa riba, Allah berikan jalan keluar. Jika dia takwa pada Allah Ta'ala, Allah telah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar padanya dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya.
Maka di sini pentingnya ada atau kita menanamkan rasa takwa dalam diri kita. Apalagi dari makan yang haram, dari muamalah dengan riba, naudzubillah. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan itu adalah jawaban untuk Pak Iskandar. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Kita angkat pertanyaan terakhir di layanan telepon 021-823-6543. Silakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Aryani di Majalengka. Umu Ayani. Iya. Ya, silakan Umu. Izin bertanya Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari rekan saya Ustadz. Bagaimana dengan seseorang Ustadz? Mohon maaf yang sudah melakukan perzinahan Ustadz. Akan tetapi dia maksudnya hukuman Islam tidak ditegakkan bagi dia. Maksudnya jika orang yang bersuami harus dirajam ya sampai mati kalau tidak salah. Nah, rekan saya ini sudah bertobat, tapi dia tetap takut masalah dosa itu Ustadz. Karena ada salah satu Ustadz yang menyatakan bahwa jika nanti si pelaku zina ini jika di dunia tidak ditegakkan hukum Islam, maksudnya dirajam bagi yang bersuami, itu nanti akan tetap disiksa Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, semoga saya tidak salah paham dari pertanyaan beliau. Intinya seorang yang dia misalnya naudzubillah terjerumus dalam perbuatan zina, ya, dan dia sudah menikah, ya, tetapi tidak dijalankan padanya hukum ya Islam. Karena hukum Islam bagi orang yang telah menikah itu dirajam, lempari batu sampai mati. Ya, apabila telah terbukti dan sudah ada dimahkamahkan, ya, sudah masuk mahkamah. Kemudian diputuskan oleh mahkamah Islam bahwa orang ini jika memang terbukti berzina, dia dirajam sampai mati. Ya, itu kalau sudah menikah, dia nikah yang sah. Sedangkan orang yang belum menikah kalau berzina, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambuk. Nah, orang yang belum terlaksana hukum Islam kepadanya, ya, yang misalnya disebutkan tadi rajam, ya, apakah nanti dia di akhirat juga sebagaimana disebutkan oleh sebagian ustadz, dia akan disiksa dulu, ya. Ini wallahu taala a'lam, ya. Yang jelas begini. Seorang yang berbuat dosa apapun itu, sebesar apapun, sebanyak apapun, ya, kewajiban dia adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Ya, kewajibannya adalah bertobat pada Allah Ta'ala, termasuk dosa zina. Ya, seorang pernah berzina, naudzubillah, kemudian dia diwajibkan tobat. Nah, bertobat itu, ya, sudah dia lakukan, ya, dan dia tidak disampaikan atau sementara pelaksanaan hukum Islam belum terlaksana padanya, maka kewajiban orang yang berbuat dosa atau berbuat zina tadi adalah, ya, dia bertobat pada Allah Ta'ala, ya, ya, dan tetap berharap pada Allah Azza wa Jalla, ya, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian berhenti dari perbuatan dosanya, perbuatan zinanya, ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla, ya. Hari kiamat kala apa yang Allah akan lakukan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi memastikan bahwa orang ini akan diazab lagi oleh Allah Ta'ala, wallahu a'lam, ya, ini memerlukan dalil, ya. Yani lantaran dia belum dirajam di dunia ini, dan tidak harus diazab di akhirat kelak, wallahu a'lam, ya. Ini perlu kita perlu berbicara dengan dalil. Tapi tugasnya seorang berbuat dosa adalah, termasuk dosa zina, adalah bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berhenti dari perbuatan dosanya, kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan.
Ya, memperbanyak amal-amal kebaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, samudra ampunan Allah bagi umat ini ada 3. Ya, yang pertama, yaitu yang dia bertobat dan beristighfar. Ya, tobat itu bentuk, yakni berhenti dari perbuatan dosa dengan fisiknya. Itu tobat. Ya. Istighfar itu memohon ampun dengan lisan. Yang pertama tobat dan istighfar. Yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan. Memperbanyak amal soleh. Ya. Sholat, sedekah, puasa sunnah, ya, sholat sunnah, selain yang wajib tadi, ya, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Perbanyak amal-amal kebaikan itu. Ya. Ini yang kedua. Ya, samudra penghapus dosa bagi seorang mukmin dan mukminah. Yang ketiga adalah musibah yang menimpa diri seorang hamba. Jika dia sabar, dia ikhlas menerima ujian Allah itu, ya, dari takdir-takdir Allah yang menimpa dirinya, maka ini termasuk penghapus dosa baginya. Ya. Jadi kita sebatas apa yang kita ketahui. Dan pun memastikan bahwa Allah akan adab orang ini nanti di akhirat karena dia zina dan belum dirajam di dunia. Wallahu a'lam. Ya. Ini memerlukan dalil. Ya. Tapi yang jelas kita lakukan kewajiban kita, yaitu bertobat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan jawaban yang antum berikan dari pertanyaan Ibu Ayani atau Umu Ayani merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta Pak Ustaz menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita telah membahas beberapa hadis, ya, dan mendapatkan pelajaran dari hadis-hadis itu. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak lain, kami tetap menganjurkan untuk kita semuanya terus kita menuntut ilmu dan beramal, ya, semampu kita dari ilmu yang kita miliki, dan juga kita ajarkan pada yang lainnya. Dan kita selalu mohon pada Allah Ta'ala istiqomah, ya. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak syubhatnya, ya, banyak syahwatnya. Maka kita berupaya untuk selalu mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, ya, agar kita istiqomah dan tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan juga pemaparan yang telah beliau sampaikan serta jawaban yang telah beliau jelaskan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau di sana dan meluaskan keimanan beliau, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayakum, untuk Anda semua yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Serta untuk rekan-rekan kami yang berada di studio Rodia Cilengsi dan juga studio Al-Imam Center, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya yang telah menghadirkan acara ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dari karya Imam An-Nawawi rahimallahu taala, untuk kita ikuti pembahasan berikutnya. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyajian acara masih terdapat kekurangan dalam diri kami, dan mohon maaf untuk kekurangan tersebut. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan dan memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kemudahan dalam aktivitas pagi hari ini hingga menjelang malam nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar